Oke, salam capit mania. Oke, kembali lagi di channel Bibit Lobster ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis lobster air tawar, khususnya di jenis red claw. Nah, untuk jenis red claw ini dalam bahasa Latinnya itu Serac caurdicarinatus. Nah, di mana lobster jenis red claw ini dia habitat aslinya berasal dari Australia. Daerah khususnya itu di daerah Tasmania Utara. Nah, dipopulasikan di Indonesia dan dibudidayakan di Indonesia itu sebenarnya semenjak dari penjajahan di bawah ya. Terus tapi populasinya disebarkan ke seluruh Indonesia mulai tahun 2000-an. Nah, jadi untuk jenis red claw ini karena mudah dibudidayakan dan mudah diternak atau dikembangbiakan, makanya bersebar sampai ke seluruh Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, kita akan menjelaskan beberapa perbedaan atau jenis lobster air tawar ini, jenis red claw ya. Kita akan jelaskan mulai dari nanti warna, terus dari suhu dan sebagainya. Nah, untuk jenis red claw ini dia ada beberapa jenis warna ya, mulai dari warna biru, warna hijau, warna coklat, dan bahkan warna hitam. Nah, warna tersebut itu dihasilkan dari beberapa daerah atau habitatnya ya. Misalkan kalian budidaya di daerah suhunya yang dingin atau suhunya yang sangat rendah. Nah, itu efeknya menjadi warna biru. Misalkan suhunya di angka 18 sampai 24. Nah, itu kan suhunya rendah. Nah, ketika warnanya itu akan mengefek ke warna biru. Nah, ketika kalian menggunakan atau daerah yang dibudidayakan itu normal, misalkan di angka 24 sampai 29, nah itu efek tangkangnya bisa menjadi warna kuning ya, bahkan bisa jadi warna hijau. Nah, ketika kalian budidaya di suhu yang paling panas atau di daerah yang panas, nah efek tangkangnya nanti berwarna hitam. Misalkan suhunya di atas 29, di bawah 33 derajat, itu efeknya menjadi hitam. Dan warna cangkang itu juga dihasilkan dari air atau daerah asalnya atau daerah yang kalian gunakan untuk budidaya lobster air tawar. Nah, seperti itu ya. Oke, buat teman-teman, kalian nanti bisa saksikan video selanjutnya yang akan dijelaskan untuk perbedaan jantan dan betina, seperti apa ciri-cirinya. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, di like, dan komen akun channel Bibit Lobster. Nah, untuk lebih detail seperti apa, kalian bisa cek juga di deskripsi kami. Terima kasih, salam capit. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk perbedaan ciri tubuh yang jantan dan yang betina. Oke, gak usah pakai lama, langsung kita jelasin. Untuk yang pertama adalah untuk lobster yang betina, ciri fisiknya seperti apa? Yang pertama adalah dari capitnya, teman-teman. Untuk lobster betina sendiri dari capitnya sedikit lebih kecil daripada lobster yang jantan. Jadi berbeda, teman-teman. Yang betina kecil. Dan yang kedua, untuk lobster yang betina, capitnya nggak ada warna merahnya, teman-teman. Jadi polos, benar-benar polos, warna biru ataupun sesuai dengan kondisinya seperti dijelaskan Mas Egi. Nah, yang selanjutnya adalah untuk bentuk kepalanya ataupun ciri tubuhnya. Untuk yang lobster betina, untuk kepala dan badannya seirama ataupun selaras ya. Jadi kepala, badan, ukurannya sama, nggak ada yang beda. Maupun dari ciri fisik dari yang kepala ataupun ciri fisik tubuhnya sama. Dan selanjutnya untuk alat reproduksinya, untuk yang betina atau berjenis betina, bisa dilihat dari bawah tubuhnya. Jadi di bawah tubuhnya ada alat kelamin, lebih tepatnya di 2 ataupun 3 pasang kaki. Dari bawah ya, nanti kan ada 2 lubang di samping kanan dan kirinya. Dan juga akan ada sedikit tonjolan di tengah-tengah lubangnya. Itu untuk yang betina. Nah, selanjutnya untuk yang jantan kita jelasin. Untuk ciri fisik yang jantan, teman-teman ya. Untuk yang pertama dari capitnya. Untuk ciri tubuh yang jantan, untuk capit akan cenderung lebih besar daripada yang betina. Jadi besar, teman-teman ya. Beda dari yang betina. Dia sedikit lebih kuat karena dia pasti akan menjaga rumahnya, teman-teman, ataupun bertarung untuk memperebutkan pasangannya. Dan selanjutnya adalah untuk capitnya akan ada warna merahnya, teman-teman. Lebih tepatnya di sampingnya ya. Jadi di samping capitnya akan ada warna merah, pas. Makanya kenapa dinamakan lobster red claw, karena ya ada warna merahnya di capitnya. Dan selanjutnya untuk yang jantan, untuk kepalanya akan cenderung lebih besar daripada tubuhnya. Jadi berbeda dengan daripada yang betina. Kan kalau yang betina tadi ukurannya sama, selaras dan seirama. Kalau yang jantan, kepalanya lebih besar daripada tubuhnya. Jadi badannya di kepala, badannya cuma segini. Jadi beda. Nah, selanjutnya untuk alat reproduksinya untuk yang jantan itu berada di kaki paling bawah sendiri.
Nah, jadi di kaki paling bawah sendiri akan ada dua kayak seperti tanduk, teman-teman. Tanduk keluar, pas tepat di bawah sendiri. Jadi teman-teman bisa coba dilihat. Nanti kita coba beri video di sini. Nanti akan ada dua cabang di kaki paling bawah untuk yang jantan. Jadi itu perbedaan antara jantan dan betina untuk ciri fisiknya, teman-teman ya. Oke nih, Mas Adi makan dulu nih. Apa ini, Mbak? Ini ada tahu bakso sama bakso lobster. Enak banget, teman-teman. Bakso sama tahu bakso. Wah, untuk bakso sama tahu bakso ini kandungannya apa sih, Mbak? Nah, ini barusan di kandungan bakso lobster air tawar ini, dia mempunyai protein tinggi dan kolesterol rendah, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mempunyai riwayat kolesterol tinggi itu sangat aman ya untuk dikonsumsi. Berarti ini juga rendah kolesterol juga ya, Mbak ya? Wah, ini berarti cocok banget untuk teman-teman yang memiliki kolesterol tinggi ya. Jadi cocok banget, berbeda dengan lobster laut, teman-teman ya. Lobster laut kan tinggi kolesterol, kalau ini enggak, dan harganya juga terjangkau. Jadi itu, teman-teman, untuk penjelasan mengenai perbedaan jantan dan betina. Langsung aja gak usah pakai lama, kita lanjut ke Mas Zaki. Oke, salam cabit, Mbak. Salam cabit. Oke guys, nah seperti tadi ya sudah dijelaskan untuk perbedaan jantan betina, dijelaskan tadi sama Mas Adi ya, mulai dari perbedaan jantan betina. Kalian bisa ceknya itu gampang dengan membedakan dari capitnya aja, itu sudah jelas kalau jantan itu ada list warna merah, kalau betina itu polos aja, Mas Adi ya. Betul, dan juga untuk teman-teman jika pengen belajar budidaya lobster air tawar bisa banget hubungi nomor saya ataupun nomornya Mas Zaki di deskripsi, teman-teman ya. Dan jadi seperti itu, Bang, kalau pengen belajar, pengen pokoknya tahu mengenai budidaya lobster, langsung ke nomor yang di deskripsi. Oke, Mas Adi, dan juga buat kalian yang pengen makan atau pengen cobain olahan dari berbahan lobster itu gampang juga, Mas Adi ya, dengan hubungin kami juga. Betul. Seperti itu. Dan juga buat teman-teman jangan lupa ya, kalian dukung channel kami, caranya gampang dan gratis, Mas Adi ya. Betul sekali, Cara kalian like, share, komen, dan subscribe akun channel kami. Seperti itu, Mas Adi. Oke, salam capit. Oke, salam capit mania. Ancok!